wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah selalu Al-Quran karena Al-Quran adalah penolong kita di yaumil akhir nanti. Terima kasih banyak kepada petugas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga yang membaca dan yang mendengarnya sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita beranjak ke acara yang berikut, yakni hikmah takziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Sebelum dipersilakan Ustadz dari keluarga untuk sama-sama membaca Al-Fatihah. Kepada Ustadz dengan hormat kesempatan dipersilakan. Duduk saja. Kita sutua nih kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, kullun nafsin za'iqatul maut. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala,
yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul kulli syai, yang maha menciptakan atas segala sesuatu. Al-Malikul kulli syai, yang maha merajai atas segala sesuatu. Ar-Raziqu kulli syai, yang maha memberikan rizki terhadap segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang maha mendengar. Al-Bashir, yang maha melihat. Al-Alim, yang maha mengetahui. 18.000 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Segala gerak-gerik mereka senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan seekor semut di atas batu yang hitam di tengah hutan belantara, itu pun pergerakan semut ini didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau dan menyampaikan sunnah-sunnah beliau ke seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan yang diberikan kepada manusia. Ada 3 aturan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan ada 3 aturan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Adapun aturan Allah Subhanahu wa taala ini, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, baik seluruh malaikat ataupun seluruh jin tidak bisa merubah aturan ini, apalagi manusia. Aturan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena telah ditulis, tinta telah kering. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu, adapun aturan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. 100 tahun yang lalu kita yang hadir di tempat ini tidak ada, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita juga tidak ada lagi di dunia ini. Orang-orang terdahulu yang katanya seorang raja, yang katanya hartawan, yang katanya pangkatnya tinggi, yang katanya jabatannya tinggi, di mana mereka? Pak Harto di mana mereka? Insinyur Soekarno di mana mereka? Atau seorang raja seperti Raja Majapahit, atau panglimanya Gajah Mada, di mana mereka? Dan sudah menjadi aturan Allah Ta'ala, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menolak daripada ketetapan ini. Ini sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aturan yang kedua, setiap orang yang sudah mati tidak bisa membawa apa-apa. Walaupun dia seorang hartawan, walaupun dia seorang yang paling kaya di dunia ini, orang yang jabatannya paling tinggi, bahkan seorang presiden sekalipun, ketika meninggal ukurannya hanya 2 kali 1 meter saja. Hanya kain kafan saja yang dibawa. Dan ini sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia kaya, miskin, laki, perempuan, tua, muda, pejabat ataupun rakyat jelata, raja atau seorang budak, aturan Allah tetap sama. Setiap yang mati tidak membawa apa-apa. Yang hari ini dikejar-kejar oleh manusia, tungkus lungus kaki tendang kepala, kepala tendang kaki, 24 jam untuk mengumpulkan dunia,
kalau dia fikir-fikir dunia, kalau bicara-bicara dunia, semua yang melekat dalam dirinya, semua yang dimiliki, satu kancing pun tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa. Bahkan satu kerikil yang ada di halaman rumah pun tidak ada yang dibawa. Dan ini sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, setiap orang yang mati bekalnya iman amal soleh. Ini sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang raja ketika hidup di dunia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia seorang pejabat, jenderal ko, kopassus ko, gubernur ko, camat ko, kalau dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada kasihan-kasihan, Pak. Tidak ada kasihan-kasihan. Sudah menjadi aturan Allah. Kalau dia seorang miskin atau dia seorang penyakitan selama dia hidup, kalau dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini, Masya Allah, luar biasa. Kalau sayangnya ibu, kata ulama, itu satu kali saja. Bagaimana sayangnya ibu? Kalau kita terancam, dia siap korbankan nyawanya. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan 70 kali sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lebih tinggi. Setiap hari kita diberikan udara oleh Allah gratis. Diberikan air gratis. Diberikan nikmat penglihatan gratis. Nikmat pendengaran gratis. Nikmat berpikir, nikmat berbicara gratis, semuanya gratis. Allah Subhanahu wa taala berikan gratis. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk membayar atau ada tagihan rekening penglihatan, rekening pendengaran, rekening bicara, tidak ada. Coba sekiranya Allah Ta'ala tetapkan rekening, seperti kita mau nelpon ke keluarga kita yang jauh, maka kita harus isi pulsa. Kalau listrik padam, harus isi pulsa. Tetapi Allah Ta'ala datangkan nikmat matahari, mulai dari kita ini lahir sampai nanti kita mati, tidak pernah ada dituntut untuk bayar itu rekening matahari. Kemudian setelah kita hidup di dunia, nikmat Allah telah kita rasakan, telah kita nikmati. Saking banyaknya nikmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, sekiranya mau menghitung-hitung nikmatku, sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Walaupun seluruh lautan engkau jadikan tinta, walaupun seluruh pepohonan di dunia engkau jadikan pena, walaupun seluruh dedaunan-dedaunan di dunia ini engkau jadikan kertas, untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan selesai. Dedaunan habis, lautan kering, pohon-pohon habis, nikmat Allah Ta'ala masih banyak yang belum tertulis. Masih banyak hari ini. Sekalipun seorang manusia ini, yang mana manusia ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, tetap ada manusia yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia tidak taat, sekalipun dia tidak beramal soleh, tetap Allah Ta'ala masih berikan kesehatan, tetap penglihatan, nikmat penglihatan tidak dicabut, nikmat pendengaran tidak dicabut, nikmat bicara tidak dicabut. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sindir kita dalam Quran surat Ar-Rahman yang diulang sampai 30 kali lebih. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan kamu manakah wahai manusia yang kamu dustakan? Tadinya kamu tidak ada, lalu aku adakan kamu.
Tadinya kamu tidak bisa melihat, aku perlihatkan kamu. Tadinya tidak bisa mendengar, aku berikan kalian pendengaran. Tadinya tidak bisa bicara, aku fasihkan lisan kalian untuk berbicara. Tadinya tidak bisa berjalan, aku perjalankan kalian. Kuatkan kaki kalian untuk menapak di atas tanah, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sekian banyak kita yang hadir ini bertanya-tanya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita? Adakan kita di dunia ini? Pertanyaan ini yang bisa menjawab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama manusia tidak bisa menjawab untuk apa kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak biarkan manusia ini kebingungan. Maka diutuslah para nabi, para rasul, sampai kepada khataman nabiyyin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberitahu kita bahwa kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita yang hadir ini tidak akan ada. Manusia ini tidak akan ada. Semata-mata untuk menghamba kepada aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk menghamba kepada aku. Taat kepada perintah-perintahku. Jauhi seluruh larangan-laranganku. Ikut contoh utusanku, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata ulama, tidak bisa dipisah-pisah. Itu kalimat satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Di ars tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu-pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di seluruh dedaunan-dedaunan surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di dada-dada bidadari tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa dipisah-pisah. Kalau yakin kita kepada Allah, maka amalan harus ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kan ada yang mengatakan, Pak, tidak apa-apa, yang penting kan saya ini iman kepada Allah. Biar nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah haji. Yang penting kan kita iman kepada Allah. Ini imannya 50% karena hanya la ilaha illallah. Tetapi Muhammad Rasulullah, sehingga kata ulama la ilaha illallah ini kalimat iman, Muhammad Rasulullah ini kalimat amal, dan ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Maka dengan bekal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iman kita kepada Allah, amalan ikut Rasulullah SAW, baru imannya sahih. Baru imannya sahih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila iman kita ini lurus kepada Allah, amalan ikut contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hayatan thayyibah. Kehidupan yang tenang, damai, aman, sentosa. Tetapi apabila iman kita ini tidak lurus kepada Allah, amalan tidak ikut contoh baginda Rasulullah SAW, di dunia akan mendapatkan ma'isyatan donka. Kehidupannya menjadi sempit, resah, gelisah, dipenuhi ketakutan, walaupun seluruh dunia dia miliki hari ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat aku, kata Allah, hati kamu menjadi tenang, hati kamu dipenuhi sakinah, hati kamu dipenuhi kedamaian. Walaupun seorang miskin, tetapi ada di dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya ditanamkan hayatan thayyibah. Hatinya dipenuhi dengan sakinah. Tetapi walaupun dia seorang yang kaya, tidak taat kepada Allah, imannya tidak lurus, amalnya tidak ikut contoh baginda Rasulullah SAW, maka ditanamkan ma'isyatan donka. Kasurnya harganya puluhan juta, tapi tidak bisa mendapatkan nikmat tidur. Hatinya dipenuhi kegelisahan, gelisah, tambah hari tambah gelisah. Walaupun 10 perusahaannya, walaupun 10 tokonya, walaupun 10 kali lipat hartanya, dipenuhi kegelisahan. Dan ini sudah menjadi aturan Allah.
Dan Allah Ta'ala telah beritahu kita. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama sampaikan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama ini mengenal Allah, kenal dulu Allah. Awaludin ma'rifatullah. Hari ini kita sibuk dengan istri, kita kenal sifat istri. Sibuk dengan mertua 24 jam, kita kenal sifat mertua. Sibuk dengan bapak bupati, kenal sifat bupati. Sibuk dengan lurah, kenal sifat lurah. Apabila hari-hari kita sibuk dengan Allah, hati kita sibuk dengan Allah, lisan kita sibuk membicarakan kebesaran Allah, mata kita sibuk melihat keagungan ciptaan daripada Allah, telinga kita pun sibuk mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka kita akan kenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika datang panggilan hayya 'alas shalah, maka seorang hamba akan memiliki kesadaran, memiliki kefahaman, ini yang manggil ini, ini Tuhanku. Yang manggil ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu tidak kenal, maka dia abaikan. Padahal yang manggil ini Allah, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rizki kepada kita. Dunia ini Allah punya, langit Allah punya. Hari ini orang mengatakan dia kenal kepada Allah, tetapi ketika datang panggilan Allah tidak kenal siapa yang manggil. Panggilan sholat ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan kita untuk menghamba. Ingat tugas kamu, aku hadirkan kamu di dunia, aku adakan kamu di dunia, aku ciptakan kamu di dunia untuk hanya menghamba saja kepadaku. Kita bukan hamba dunia, sehingga yang hari-hari kita pikirkan dunia, kalau bicara-bicara dunia, kalau dengar-dengar dunia, kalau ngigo-ngigonya dunia. Kita bukan hamba dunia, kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umatnya baginda Rasulullah SAW, yang diberikan keistimewaan kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana menjalani kehidupan 60-70 tahun ini. Kehidupan yang singkat ini bagaimana dijalaninya? Maka diberikan buku petunjuk. Orang baru ngambil kendaraan di dealer. Kalau dia tidak baca buku petunjuk, maka ketika dia mengendarai kendaraan itu tidak tahu cara mengendarainya. Nanti nabrak sana nabrak sini, akhirnya celaka. Bukan nikmat yang dia dapatkan. Maka begitu pula seorang manusia, hamba Allah, umat Rasulullah SAW, yang diberikan keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apabila kita gunakan buku petunjuk ini untuk menjalani kendaraan dunia ini, maka insya Allah kita akan selamat. Tetapi apabila mengabaikan buku petunjuk Al-Quran, maka kita akan celaka, kita akan sengsara, kita akan menderita, baik dunia sementara, akhirat kekal abadi yang selama-lamanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh manusia tidak bisa rubah ketetapan itu. Adapun 3 aturan Allah Ta'ala yang ada di akhirat. Yang pertama, orang yang sudah di akhirat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sehingga diceritakan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang sudah di akhirat sana, Pak, dia telah melihat, bahkan dikubur pun dia telah melihat. Ternyata benar, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ternyata benar, aku harus mempertanggungjawabkan keimananku dan amalku. Maka dia doa kepada Allah, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia walaupun sekejap. Dalam hadis dikatakan dia minta kembali ke dunia, ada yang mau sedekah. Hanya untuk sedekah saja. Mau menyedekahkan hartanya. Karena hartanya begitu banyak dia tinggalkan di dunia. Ketika dia sehat, ketika dalam keadaan lapang, nggak mau sedekah. Ketika sudah masuk kubur baru minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, mau sedekah. Kemudian ada orang minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Aku mau mendirikan sholat 2 rakaat. Ada yang minta kembali ke dunia hanya untuk berzikir 1 kali zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Tetapi ulama sampaikan, walaupun ketika itu kita bermohon merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita keluarkan tangisan kita, bahkan sampai air mata ini habis, berganti dengan darah, darah pun habis, tetesan darah habis berganti dengan nanah, tetesan nanah pun habis, tidak akan kembali lagi ke dunia. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Sudah menjadi aturan Allah Ta'ala yang seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh manusia tidak bisa rubah ketetapan ini. Adapun aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, setiap orang yang sudah di akhirat harus mempertanggungjawabkan setiap amal-amalnya. Dia pertanggungjawabkan. Amal-amal yang dikerjakan di dunia dia harus pertanggungjawabkan. Makanya ulama sampaikan, dunia ini ladang, sawah, tempat kita menanam. Nanti panennya, nanti di akhirat. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah berikan pahala 10. Kalau dia berbuat satu keburukan, Allah hanya catat satu keburukannya. Tapi kalau dia berbuat satu kebaikan, Allah catat 10 kebaikan. Bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Buat satu dosa ditulis satu dosa, tapi kalau buat satu kebaikan ditulis 10 kebaikan. Adapun aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, setiap orang yang sudah di alam akhirat, maka kehidupannya kekal abadi selama-lamanya, abadan abadat, selama-lamanya. Kalau kehidupan dunia ini singkat 60-70 tahun, kita sudah Allah Ta'ala matikan kita. Tetapi di akhirat nanti kehidupan kita hidup selama-lamanya. Kalau dia beruntung, maka dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini puncaknya kenikmatan, sumbernya kenikmatan. Kalau dia celaka, maka dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah di surga, surga selama-lamanya. Kalau sudah di neraka, neraka selama-lamanya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting Pak. Penting untuk kita, sisa umur kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kita jadikan istri kita istri yang barokah. Ulama sampaikan bagaimana istri yang barokah? Istri yang bisa mendorong suami untuk taat kepada Allah, sehingga suami bisa masuk surganya Allah. Suami yang barokah, suami yang bisa mendorong istri untuk taat kepada Allah, sehingga istri bisa mudah untuk masuk surga. Orang tua yang barokah, yang bisa mendorong anak-anaknya untuk taat kepada Allah, sehingga anak-anaknya juga bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang barokah, anak-anak yang bisa mendorong kedua orang tuanya untuk taat kepada Allah, sehingga bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Begitu pula mertua yang barokah, tetangga yang barokah. Tetangga yang barokah, tetangga yang bisa mendorong tetangganya untuk taat kepada Allah dan mudah untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Harta yang barokah, harta bisa mendorong kita masuk surganya Allah. Pangkat barokah, pangkat bisa mendorong kita masuk surganya Allah Ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana In'am rahmatullah alaih, beliau menyampaikan, sibukkan dirimu dalam agama, sibukkan dirimu dalam amal agama. Jika tidak, kamu akan sibuk juga, tapi sibuk di luar perkara agama. Gunakan hartamu untuk perkara agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi habis di luar perkara agama. Gunakanlah waktumu untuk agama. Jika tidak, waktumu akan habis juga, tapi habis di luar perkara agama. Hiduplah engkau dalam amal agama. Jika tidak, engkau akan mati juga, tapi mati di luar amal agama. Mati di dalam perkara agama, mati husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang berseni, menanti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati di luar perkara agama, kematian yang mengerikan, mati su'ul khatimah, kematian menanti murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siksanya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berbicara ini pun perlu diingatkan, yang mendengar pun perlu diingatkan. Yang ibu-ibu perlu mengingatkan suaminya, suami perlu mengingatkan istrinya. Ada sunnah, salah satu sunnah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Saya kira Israel. Ada salah satu sunnahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ini, kalau mau beranjak tidur, maka mereka akan bicara agama dulu. Wahai istriku, Allah Ta'ala sudah takdirkan kita hidup bersama. Bagaimana Allah Ta'ala takdirkan kita juga di akhirat nanti berada dalam surganya Allah Ta'ala sama-sama juga. Di dunia sudah sama-sama, maka di akhirat pun bisa sama-sama, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Jangan sampai saya di surga, engkau di neraka, atau engkau di neraka, saya di surga. Bagaimana kita saling tolong-menolong untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa umur kita gunakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua bersedia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 aturan Allah di dunia, 3 aturan Allah di akhirat. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya, sehingga bisa menata kehidupan kita ke depan jauh lebih baik. Tambah hari tambah baik, tambah hari tambah taat, tambah hari tambah sujud, tambah hari tambah kasih sayang di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kembali kepada pribadi saya selaku manusia biasa yang senantiasa hilaf. Maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon diikhlaskan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dunia dan akhirat. Sempurna daripada majelis ini kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tadi saya sudah sampaikan kita manusia ini hilaf, tempatnya lupa. Tadi ada permohonan daripada ahli keluarga yang ditinggalkan almarhum untuk bagaimana kita sama-sama mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina wal awliya'i wa syuhada'i wa salihina wa sahabati wa tabi'ina wal ulama'il amilina wal musanifina mukhlisina wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani syai'un lahumul Fatihah. Wa khususan ila ruhi almarhum Landini Saning Landili Saling syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awalan awalin, ya akhiru akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Hasbunallahu liman ahammana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman khadzalana, hasbunallahu liman maqrabina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli lisani kullu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa istri anak-anak kami ya Allah. Dosa-dosa ahli keluarga kami ya Allah. Dosa-dosa daripada tetangga-tetangga kami ya Allah.
dosa-dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah, yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah kelalaian-kelalaian kami ya Allah, kemaksiatan-kemaksiatan kami ya Allah, kesyirikan-kesyirikan kami ya Allah, kemunafikan-kemunafikan kami ya Allah, kejahilan-kejahilan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah, baik yang terang-terangan maupun yang Engkau sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya dosa daripada istri kami ya Allah. Istri kami belum taat kepada Engkau ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Ya Allah, istri kami belum taat kepada kami ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Ya Allah, istri kami belum sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha ya Allah, belum sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya Allah, maka Engkau sempurnakan iman dan amalnya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami belum menjalankan ketaatan kepada Engkau, beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, iman amalnya sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaikilah sholat kami, terimalah daripada sholat kami, sempurnakan daripada sholat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah daripada penghambaan kami ya Allah, zikir-zikir kami ya Allah, ilmu-ilmu kami ya Allah. Ya Allah, senantiasa Engkau ingatkan kami ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaikilah hubungan kami dengan sesama manusia ya Allah. Perbaikilah hubungan kami ya Allah dengan tetangga kami, perbaikilah hubungan kami dengan orang tua kami, mertua kami, dengan seluruh orang-orang di kampung ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaikilah akhlak kami, ibadah kami, muamalah kami, muasyarah kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah kampung ini ya Allah, kampung Labuan Bajo ini ya Allah, orang-orang di kampung ini ya Allah. Ya Allah, orang-orang Islam di kampung ini sebagaimana orang Islam para sahabat ya Allah. Wanita-wanita di kampung ini sebagaimana wanita-wanita sahabat, laki-lakinya sebagaimana laki-laki sahabat, anak-anak mereka sebagaimana anak-anak sahabat ya Allah. Menjadi hafiz-hafiz Quran, alim-alim, dai-daiyah, mujahid-mujahidah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, murahkanlah daripada rezeki kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah daripada seluruh kesempitan kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah daripada seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Ya Allah, lunasilah daripada seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jauhkan kami dari bala ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaikilah daripada hati kami ya Allah. Cabutlah sifat iri, dengki ya Allah dalam hati kami, sifat hasad ya Allah dalam hati kami ya Allah, sifat riya, sum'ah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah daripada hati kami, tanamkanlah keikhlasan dalam hati kami ya Allah, ketawaduan dalam hati kami, ketawakalan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam ya Allah, matikan kami dalam keadaan takwa ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kematian yang indah ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang ibunya telah meninggal ya Allah, susah di atas susah ia mengandung kami, sakit di atas sakit ia melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau susahkan lagi di akhirat ya Allah, jangan Engkau susahkan lagi di mahsyar, di sirat ya Allah. Masukkan ia ke dalam surgamu, terima seluruh amal-amalnya, ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, susahnya, letihnya, capeknya, keringatnya telah untuk kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau susahkan ia di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa daripada ayah kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami, di antara kami ada yang telah meninggal dunia, Engkau terimalah seluruh amalnya ya Allah, terangilah daripada kuburnya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanannya ya Allah, mudahkanlah urusannya di mahsyar, mudahkan urusannya di sirat, mudahkanlah urusannya di mizan, bahkan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di antara kami ya Allah ada yang ibunya masih hidup ya Allah, belum tutup aurat secara sempurna, Engkau tutupi auratnya ya Allah. Belum taat ya Allah, belum menjalankan sholat, Engkau berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang ayahnya ya Allah belum sholat ya Allah, maka Engkau berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, belum sholat ya Allah, belum zikir ya Allah, belum ibadah ya Allah, maka berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau murka kepada kedua orang tua kami ya Allah, karena capeknya, letihnya, keringatnya telah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami ya Allah, karena kami senantiasa dengan mata kami menyakiti orang tua kami ya Allah, dengan pembicaraan menyakiti hati orang tua kami ya Allah, dengan pendengaran, dengan penglihatan kami menyakiti hatinya ya Allah, sikap dan tingkah laku yang kami menyakiti hati mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami ya Allah, kiranya Engkau ijabah daripada seluruh doa kami ya Allah. Ya Allah, terkhusus ya Allah bagi almarhum ya Allah, terkhusus bagi almarhum ya Allah, ampunilah seluruh kelalaian-kelalaiannya ya Allah dalam urusannya dengan Engkau ya Allah.
Ya Allah, terkhusus untuk almarhum, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya, terimalah daripada amalnya, ya Allah. Ya Allah, kami manusia biasa, ya Allah, senantiasa hilaf, senantiasa lupa, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah seluruh dosa-dosa daripada almarhum, ya Allah. Bahkan ampunilah seluruh dosa-dosa orang yang hadir di tempat ini ikhlas semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau berkahi daripada keluarga almarhum, ya Allah. Keluarga yang ditinggalkan istrinya, anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, Engkau perbaiki hatinya bagaimana mereka bisa taat kepada Engkau, ya Allah. Anak-anaknya yang telah ditinggalkan menjadi hafiz-hafiz Quran sehingga menjadi penolong untuk ayahnya dikubur, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau cabut hidayah dari mereka, ya Allah. Berikan mereka hidayah, ya Allah, agar sisa-sisa umur mereka bisa taat kepada Engkau, ya Allah. Kehidupan mereka menjadi barokah, ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang hadir di tempat ini, ya Allah, berkahi umurnya, ya Allah, berkahi hartanya, berkahi istrinya, berkahi anak-anaknya, berkahi tanahnya, berkahi kampungnya, berkahi seluruh usahanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.